Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ahmad Yaul Haq, NIK 1910901035, akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Komunitas yang di bawah naungan dari dosen pengampuh yaitu Iredo Fani Reza, Bapak Iredo Fani Reza, SPDI, MASI. Oke. Tanpa berlama-lama kita lanjut saja materinya. Oke. Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang dinyatakan oleh pemerintah. Jadi kebijakan publik ini lebih ke arah aturan gitu, aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat atau sesuatu dalam lembaga tersebut. Oke, kebijakan publik juga merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu. Tapi tidak semata-mata merupakan pernyataan keinginan atau pemerintahan tersebut. Jadi, yang namanya kebijakan publik itu tidak bisa semena-mena dibuat oleh pemerintahan tersebut. Harus dalam banyak persetujuan dan juga banyak sekali pertimbangan untuk melakukan atau membuat kebijakan yang ada. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik. Karena pilihan tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang kalau pemerintah tidak melakukan sesuatu itu wajar. Karena dalam hukum atau dalam kebijakan publiknya ada hal itu. Dan jika tetap dilakukan, maka dampaknya tetap akan sama gitu. Contoh, mengambil tindakan untuk orang-orang yang tetap bandel dalam berdisiplin, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah sudah menyiapkan banyak tempat untuk buang sampah, tetapi hal itu tetap banyak dilanggar oleh rakyatnya. Itu sebenarnya bukan salah pemerintah lagi, tetapi bagaimana rakyat atau pandangan rakyat terhadap lingkungan itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah seharusnya. Tetapi kebanyakan kebijakan yang ada itu lebih menitik beratkan kepada poin penting atau poin besar dari suatu masalah tersebut, tidak merinci atau hanya di atas permukaan saja gitu. Oke, lanjutnya adalah tahapan kebijakan publik. Jadi membuat kebijakan publik itu ada tahapannya gitu. Jadi tidak semena-mena langsung ada gitu, langsung bikin, langsung ada gitu aturannya. Oke, tahapan pertama yaitu menyusun agenda. Penyusunan agenda atau agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Jadi, dalam menyusun suatu kebijakan publik, itu haruslah ada penyusunan. Penyusunannya harus terstruktur dong. Harus tahu gitu, apa yang harus dibuat. Apa saja yang harus dimasukkan ke dalam kebijakan tersebut. Dan apa saja yang harus dirundingkan untuk melakukan atau membuat kebijakan tersebut menjadi final nantinya. Oke, selanjutnya yaitu formulasi kebijakan, yaitu masalah yang sudah masuk dalam agenda, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Jadi formulasi kebijakan ini maksudnya lebih ke arah diskusi atau pertimbangan dari agenda yang tadi disusun tadi. Jadi lebih ke arah melakukan musyawarah dulu gitu sebelum memasuki kebijakan publik yang benar-benar sudah dibikin aturannya gitu. Oke, selanjutnya yaitu adopsi atau legitimasi kebijakan. Yaitu tujuannya ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jadi walaupun kebijakan itu dibuat oleh pemerintah, tapi juga harus disetujui oleh orang yang di atasnya, yaitu pemimpin dari pemerintahan tersebut. Jadi kalau misalnya tidak ada persetujuan dari pemimpin tersebut, ya makanya kebijakan itu tidak akan ada gitu, tidak akan disetujui, dan itu bersifat ilegal nantinya. Oke,
Yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi dan implementasi dan dampak. Jadi, setelah dibikin kebijakan publik tersebut dan sudah dimusyawarah, dipertimbangkan lagi, dan juga sudah diberitahukan kepada pemimpin bagaimana kebijakan itu dibuat dan apa dampaknya nanti, ya pastinya dilakukan evaluasi. Apakah kebijakan ini akan berdampak bagus atau malah sebaliknya terhadap apa yang mau dibijaki. Oke, setelah masuk ke pembahasan yang tadi, kita masuk ke bahasan yang psikologi. Kaitannya psikologi dengan kebijakan publik ini apa gitu. Nah, peran psikologi dalam kebijakan publik masih banyak diabaikan gitu. Ya, walaupun bisa dibilang namanya psikologi, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Tetapi, hal itu tidak menitik beratkan bahwa psikologi tidak bisa masuk ke dalam dunia ranah politik ataupun pemerintahan. Psikologi sangat-sangat perlu, apalagi dalam membuat kebijakan. Yang namanya membuat kebijakan tidak mungkin asal-asalan, ataupun ya sekedar hanya tulisan saja gitu. Perkembangan keilmuan kontemporer telah membuktikan irisan-irisan tak terletak antara ilmu pengetahuan utamanya dalam rumpun ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, politik, development studies, dan notabene yang merupakan interdisciplinary program hingga sosiologi dan antropologi yang menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli kebijakan. Meskipun telah melalui terhadap banyak proses dan yang baik dan benar, banyak kebijakan publik yang tidak dapat mengatasi problema publik yang hendak dipecahkan. Jadi, tidak semua kebijakan publik itu positif. Tidak semua. Kita melihat dari evaluasi tadi, bagaimana kebijakan itu terjadi dan apa dampak dari kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan policy makers, belum begitu melirik sisi psikologis dalam proses kebijakan. Jadi seharusnya psikologi juga harus masuk ke dalam kebijakan publik ini. Karena yang namanya kebijakan itu haruslah tepat dan juga haruslah memikirkan hal yang akan ada di depan. Ya, memikirkan apa yang ada di masa depan gitu. Dampaknya itu apa? Karena jika kita salah mengambil kebijakan saja, maka hal itu akan memberatkan ataupun menyulitkan kita di masa yang akan datang. Tanpa psikologi, hal itu tidak akan bisa dilakukan. Oke, referensi saya mengambil dari Wikipedia lagi untuk kebijakan publiknya, dan juga saya mengambil beberapa jurnal itu dari Suyanto, Narwoko 2011 tentang sosiologi atau teks penghantar dan terapan, dan juga Farizi, apakah dikotomi santri yang masih relevan pertarungan basis sosial partai politik dalam perda gitu. Jadi saya mengambil sedikit dari hal ya jurnal politik muda gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.